Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang berharap kepada janji-janji Tuhan. Percayalah bahwa dalam setiap situasi yang kita hadapi, Tuhan pasti sudah menyediakan jalan keluar. Kalaupun kita belum keluar dari masalah kita, percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita dalam masalah tersebut. Sahabatku, kita akan segera mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah sumber damai sejahtera dan perlindungan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa memahami dan berikanlah kami keberanian untuk melakukan kebenaran-Mu. Kami berdoa dan masuk dalam saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit apabila kita tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik, sekali lagi kita harus melihat teladan kepemimpinan Tuhan Yesus karena Ia adalah tipe seorang pemimpin yang sempurna. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan membahas mengenai pemimpin yang baik melahirkan pemimpin yang hebat. Seorang pemimpin yang baik tidak berhenti hanya sampai dirinya sendiri, melainkan ia akan berusaha melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Dalam proses melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, ada 5 tahap yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang baik. Tahap yang pertama adalah aku melakukannya. Matius 26 ayat 40-42. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan sesuatu, Tuhan Yesus sendiri juga melakukannya. Tuhan Yesus bukanlah tipe seorang pemimpin yang hanya menyuruh-nyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu, tetapi ia sendiri tidak melakukannya. Seorang pemimpin yang baik memberikan contoh melalui tindakannya bahwa semua kata-katanya sesuai dengan tindakannya. Tahap yang kedua adalah aku melakukannya, engkau melihatnya. Markus 1 ayat 29-31. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Seorang pemimpin yang baik memberikan contoh melalui tindakannya agar dilihat oleh pemimpin yang dilatihnya. Sudah menjadi hal yang umum bahwa manusia lebih cepat belajar dari melihat orang lain melakukannya dibandingkan ia belajar sendiri. Selama pelayanannya sekitar 3,5 tahun, Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya melalui tindakan nyata yang dilakukan olehnya. Tahap yang ketiga adalah engkau melakukannya, aku melihatnya. Matius 14 ayat 19.
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Setelah mencontohkan banyak hal kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mulai melibatkan murid-muridnya untuk melakukan apa yang diajarkannya, tetapi masih dalam pengawasan Tuhan Yesus. Saat pemimpin baru mulai melakukan tugasnya, maka seorang pemimpin yang baik tidak lepas tanggung jawab begitu saja, tetapi ia mengawasi apakah pemimpin baru itu bisa melakukan tugasnya seperti yang diharapkan. Tahap yang keempat adalah engkau melakukannya sendiri. Markus 6 ayat 7-9, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Setelah melalui pengawasan dan penilaian yang cukup, seorang pemimpin yang baik akan melepaskan para pemimpin yang dididiknya untuk mulai melakukan tugasnya secara mandiri. Mereka harus dilatih untuk melakukan tanggung jawabnya sendiri dan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dengan demikian, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk bisa menjadi pemimpin yang berikutnya. Tahap yang kelima adalah engkau melakukannya, orang lain melihatnya. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat Tuhan Yesus sudah selesai mengajari murid-muridnya untuk menjadi para pemimpin yang hebat, ia memberikan perintah untuk memuridkan orang lain. Dengan kata lain, ia memerintahkan murid-muridnya untuk membentuk para pemimpin baru. Begitulah awal mula terbentuknya gereja mula-mula yang terus-menerus memuridkan dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang hebat. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi mulailah menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan dalam bidang apapun di mana kita menjadi seorang pemimpin. Jangan berhenti sampai diri kita sendiri, melainkan lahirkanlah para pemimpin berikutnya yang bahkan akan melakukan hal-hal yang jauh lebih hebat daripada kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua belajar sesuatu dan memiliki keberanian untuk melakukannya. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk menjadi para pemimpin yang baik yang akan mendidik dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang hebat. Ajarilah kami untuk menjadi seperti Tuhan Yesus yang memberikan contoh melalui tindakannya dan membuktikan karakternya. Biarlah hidup kami bisa memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.